Jadi hari ini aku akan ceritakan tentang kesalahan-kesalahan aku selama persiapan dan ujian UTBK aku. Ini kesalahan-kesalahannya karena pertama, nggak ada yang kasih tahu aku. Kedua, mungkin karena aku terlalu nervous, jadi wajar sih membuat kesalahan seperti ini. Untuk persiapan SBMPTN-nya, kesalahan aku yang paling besar sih menurut aku, ketika aku awal-awal kerjakan tryout, aku cuman kerjakan aja gitu. Jadi kayak waktu itu goal aku cuman ingin mengerjakan tryout sebanyak-banyaknya. Tapi sebenarnya tryout itu hanya berguna kalau kamu kerjakan, terus setelah kamu siap kerjakan, kamu periksa lagi dan kamu cek kesalahan kamu itu di mana aja dan kamu kerjakan ulang. Ketika dekat-dekat ujian, baru aku ulang-ulang kerjakan tryout, dan menurut aku progres aku paling banyak itu ketika aku kerjakan ulang tryoutnya. Jadi untuk memastikan kalau aku benar-benar bisa soal-soal yang aku salah dan biar aku nggak salah lagi. Basically like that. Terus selain itu, menurut aku cara belajar untuk UTBK yang paling efektif itu ya kerjakan soal gitu kan, kerjakan soal, kerjakan tryout. Makanya aku selalu bilang kalian harus kerjakan soal sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian tuh periksa dan kalian memastikan kalau kalian enggak salah lagi. Ketika kalian kerjakan tryout, nanti kan dikasih tahu nilai kalian kan di akhir, kayak skor kalian. Terus nanti dibandingkan dengan skor prediksi mereka untuk skor jurusan kalian gitu. Ketika dulu waktu aku kerjakan tryout, perbandingan aku itu dengan skor yang untuk jurusan aktuaria. Terus pada saat itu skornya sekitar kayak 690 sampai 700 gitu. Nilai tryout aku awal-awal dari 590-an terus sampai 650-an terakhir. Menurut aku, semua orang ketika mereka mengerjakan tryout, mereka hanya ingin skor mereka itu lewat dari skor prediksi jurusan mereka. Aku juga awal-awal gitu. Menurut aku itu nggak boleh. Tapi yang kalian harus kejar itu sebenarnya di tryout itu kalian harus berusaha agar kalian bisa menyelesaikan soal sebanyak mungkin. Kalau bisa kalian harus mencoba untuk menjawab benar semua soal. Jadi menurut aku sebenarnya ketika kalian latihan kerjakan tryout, kalian nggak usah pedulikan skor tryout kalian berapa atau skor minimal untuk lewat ke jurusan yang kalian mau itu berapa. Kalau bisa kalian jawab benar semua gitu. Jadi kalau misalnya kalian tryout terus kalian ada salah, kalian udah cek kalian salah di mana, terus kalian pelajari kesalahan itu, lalu kalian kerjakan ulang tryoutnya untuk memastikan kalau kalian benar-benar udah paham dan kalian nggak akan mengulangi kesalahan yang serupa. Oke, itu untuk bagian belajarnya. Terus untuk bagian mendaftar ke universitas. Ketika kita mendaftar universitas untuk SBMPTN kan kita dikasih beberapa slot ya. Untuk tahun 2020 kita dikasih 2 slot. Jadi kita boleh pilih 2 universitas. Sangat penting untuk benar-benar memanfaatkan 2 slot ini. Jangan kalian kosongkan satu. Kalian harus isi dua-dua dan pilihannya juga kalau bisa realistis. Realistis maksudnya passing grade yang pilihan pertama dan passing grade pilihan kedua jangan terlalu dekat. Passing grade-nya itu kalian bisa lihat kira-kira gitu di internet, biasanya ada. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian sanggup ya kan. Tapi menurut aku jangan, karena itu akan benar-benar menyusahkan kalian ketika kalian menunggu pengumumannya gitu. Jadi kayak nanti kalian bisa mental breakdown gitu, kayak sebelum pengumuman kalian udah bisa takut sendiri. Terus selain itu penting banget menurut aku untuk kalian ada sediakan backup plan gitu. Kita harus realistis ya. Enggak mungkin ada orang yang dia udah belajar untuk SBMPTN dan dia belajar itu giat banget sampai dia yakin kalau dia pasti akan diterima. Menurut aku itu enggak mungkin. Backup plan itu seperti apa? Misalnya kalian daftar ke universitas swasta yang lain dulu gitu. Untuk berjaga-jaga kalau misalnya kan enggak diterima di PTN yang kalian inginkan, nanti kalian gimana ya kan? Kalau misalnya kalian mau gap year, oke, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian enggak mau gap year, kan pasti kalian mau kuliah. Jadi kalian harus pikirkan kalau misalnya aku nggak diterima di PTN itu gimana, jadi aku harus kuliah di mana gitu kan. Backup plan itu bukan kalian daftar di universitas tapi kalian belum tahu kalian diterima atau enggak gitu ya. Jadi menurut aku backup plan itu ketika kalian udah diterima di suatu universitas. Jadi kalau misalnya kalian enggak diterima di PTN pun dampaknya itu enggak sampai ekstrim banget. Dulu ketika aku SBMPTN, aku sama sekali nggak ada backup. Ketika aku SNM, aku pilihnya UGM. Ketika aku SBM, aku pilihnya UGM dan ITS.
daftar jalur mandiri, aku daftarnya UGM. Jadi sama sekali nggak ada backup yang pasti gitu. Waktu itu ketika aku menunggu pengumuman, itu benar-benar stres banget. Lebih baik kalian daftar aja dulu, ada backup plan-nya. Iya, backup plan pasti akan memerlukan biaya ya, karena kan kalian daftar di universitas. Tapi menurut aku itu lebih baik daripada kalian stresnya berlebih gitu. Kayak nanti kalian akan benar-benar overthinking banget, dan ketika kalian nanti pas ujiannya, pas di hari ujiannya itu kalian juga pasti akan terbawa stresnya ke saat ketika kalian mau mengerjakan ujian. Terus hal lain lagi, ketika kalian daftar universitas pasti kalian ada pilihan pertama dan pilihan kedua gitu kan. Mungkin sekarang kamu merasa gini, aku cuma mau ke universitas A gitu, aku nggak mau ke universitas yang lainnya, jadi aku cuma ada pilihan satu tapi aku nggak ada pilihan kedua gitu kan. Menurut aku itu wajar banget. Ketika aku awal-awal daftar PTN, aku juga cuman lihat universitas yang pilihan pertama aku itu. Itu juga salah satu alasan kenapa aku nggak ada backup plan. Jadi sebenarnya seperti ini, kita itu pasti bisa akan suka kepada suatu universitas apabila kita udah benar-benar tahu universitasnya seperti apa. Jadi mungkin gini, kalian cuma mau ke universitas A aja gitu, nggak mau ke universitas B, C, D, E gitu kan. Setelah kalian mencari tahu tentang universitas B, C, D, E, kalian akan suka ke universitas C misalnya. Menurut aku itu akan pasti sih. Dari pengalaman aku ya, aku kan pilihan pertamanya UGM, pilihan kedua ITS. PTN pertama yang aku baca, yang aku cari tahu selain UGM itu adalah ITS langsung. Tapi waktu itu alasan terbesar aku kenapa aku pilih ITS sebagai pilihan kedua, karena aku ulang tahunnya di 10 November. Jadi intinya menurut aku, kalian pasti akan bisa suka dengan suatu universitas asalkan kalian benar-benar memahami dan mempelajari tentang universitas itu. Ini sangat penting karena kalau kalian enggak ada suka dengan universitas lain, maka kalian nggak akan bisa memilih pilihan kedua. Selain itu, kalian juga nggak bisa pilih backup plan. Kalau kalian nggak suka, kalian nggak mungkin daftar di universitas lain sebagai backup plan, tapi kalian nggak mau ke universitas itu. Terus jangan ikuti aku pilihan satu UGM, pilihan kedua ITS, karena passing grade kedua universitas ini untuk jurusan aktuaria juga sangat dekat. Sekarang ke bagian ujiannya. Ketika ujian UTBK kan ada waktunya ya, jadi waktunya tuh terbatas. Kalian nggak bisa mengerjakan terlalu lama gitu kan. In fact, kalian tuh harus kerjakan cepat-cepat. Ketika ujiannya, di screen kalian itu nanti akan ada timer. Jadi kalian bisa lihat timer kalian sendiri. Pasti ketika di tryout juga kalian bisa melihat timer kalian sendiri, karena kan latihan gitu ya. Ketika awal tryout, aku sering banget lihat ke timernya sampai aku kehabisan waktu di lihat timer gitu. Jadi aku nggak sempat kerjakan semua soalnya karena aku menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melihat timer. Sejak itu di tryout selanjutnya, prinsip aku itu jangan lihat timer sama sekali. Terus ketika di hari H, ketika di ujiannya, saya kerjakan juga saya nggak lihat timer. Sebenarnya menurut aku salah banget ya, karena ketika aku ujian, aku ada beberapa soal kayak lumayan banyak sih yang aku nggak sempat kerjakan. Maksud aku nggak sempat kerjakan itu bahkan aku nggak sempat lihat soalnya. Jadi aku beneran tidak tahu apa-apa, terus langsung udah di next ke session selanjutnya. Aku nggak sempat tembak juga. Jadi menurut aku penting banget untuk kalian selama tryout, kalian berusaha untuk balance waktu yang diperlukan untuk kerjakan soal, tapi kalian juga melihat timer gitu. Pastinya jangan keseringan lihat timer ya kan. Kalau misalnya kalian keseringan lihat timer, kalian akan menghabiskan waktu di lihat timer gitu. Jadi nanti kalian nggak akan bisa sempat mengerjakan soal ujiannya. Menurut aku bisa banget berusaha balance dengan cara latihan di tryoutnya gitu. Jadi ketika di tryout, kalian benar-benar anggap ini kalian lagi UTBK. Ketika mengerjakan tryout, kalian berusaha untuk mengerjakan cepat, tapi mengerjakannya benar gitu, tapi tetap sempat gitu. Jadi kayak menurut aku paling benarnya itu sarannya adalah kalian latihan ketika kalian tryout. Video hari ini sampai sini aja. Jangan lupa untuk like, subscribe Instagram aku di Wendy Ong Hawa, dan komen di bawah PTN dan jurusan impian kalian apa. Semoga kalian diterima di PTN dan jurusan impian kalian.